Halo semua, perkenalkan nama saya Ridwan Besagala dengan NIM 2022-11038. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai etika profesi. Yang dimana pada tugas etika profesi ini berjudul kasus aplikasi haki atau hak kekayaan intelektual di dunia industri. Oke, baik di sini untuk definisi yang pertama yaitu di mana haki adalah hak hukum yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penemu atas hasil kreativitas dan inovasi mereka. Haki meliputi berbagai jenis perlindungan seperti hak cipta, paten, dan merek yang bertujuan untuk melindungi karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dengan adanya perlindungan ini, pencipta dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya mereka dan mencegah pihak lain menggunakan atau mengeksploitasi karya tersebut tanpa izin. Haki berfungsi sebagai insentif bagi individu dan perusahaan untuk terus berinovasi dan menciptakan produk baru. Sistem haki diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sejak lama di Indonesia dan saat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan haki diterapkan dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Indonesia kreatif Indonesia. Next. Nah, ini ya merupakan pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Pentingnya haki dalam mendorong inovasi dan kreativitas di industri, yaitu perlindungan haki memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu untuk mengontrol pengguna karya mereka, sehingga mendorong individu dan perusahaan untuk berinovasi tanpa takut hasil kerja keras mereka disalahgunakan. Selain itu, haki berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dalam penelitian dan pengembangan. Dengan adanya perlindungan ini, pelanggaran dan penyalahgunaan terhadap karya intelektual diminimalkan, yang pada gilirannya menciptakan ekosistem yang sehat bagi industri kreatif dan inovasi. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan haki sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan perkembangan industri di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah mengenai contoh-contoh dalam kasus pelanggaran haki. Yang pertama adalah kasus pelanggaran merek yang melibatkan produk sarung gajah duduk yang diproduksi oleh PT Pisma Abadi Jaya tanpa izin. Kasus ini dimulai ketika seorang sales manajer dari PT Gajah Duduk menemukan produk sarung dengan merek yang sama beredar di pasaran. Setelah melakukan penyelidikan, terungkap bahwa produk tersebut bukan berasal dari PT Gajah Duduk, melainkan diproduksi oleh PT Prisma Abadi. Sehingga pengadilan memvonis Kanif dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun, yang dimana Kanif ini merupakan direktur pada PT Pisma Abadi. Nah, jadi didenda sebanyak 1 miliar dan terbukti melanggar pasal 100 UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Meskipun vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, Kanif mengajukan banding atas keputusan tersebut, menunjukkan kompleksitas dalam mengadakan hukum terkait pelanggaran hak Indonesia. Yang kedua adalah kasus sengketa merek antara Benny Sujono dan Ruben Onsu terkait nama ayam geprek Bensu. Merek ini menjadi sumber perselisihan karena Benny Sujono telah mendaftarkan nama tersebut sebelum Ruben Onsu menggunakan sebagai duta promosi untuk restoran cepat saji. Perselisihan ini mencerminkan tantangan dalam perlindungan merek, di mana meskipun Ruben Onsu tidak secara langsung menciptakan merek tersebut, ia tetap terlibat dalam promosi yang dapat menimbulkan kebingungan di pasar. Kasus ini telah melalui berbagai proses hukum dan masih berlanjut dengan permohonan kasasi dari Benny Sujono. Hal ini menunjukkan betapa rumitnya isu merek dalam konteks haki, serta pentingnya pendaftaran dan perlindungan, serta mencegah konflik di masa depan. Oke, kesimpulan. Kesimpulan dari pentingnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki ini dalam mencegah pelanggaran dan mendukung inovasi adalah haki memberikan jaminan hukum kepada pencipta dan pemilik karya intelektual sehingga mereka dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil kreativitas mereka, tapi juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai karya orang lain. Dengan adanya haki, pencipta didorong untuk terus berkarya dan berinovasi, yang pada gilirannya akan memperkuat industri kreatif dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman tentang haki sangat penting bagi semua pelaku industri untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kreativitas dan mencegah pelanggaran yang merugikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Ram Sagala, undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.